ini kok kayak bau bangkai. Baunya menyengat sekali. Langsung otak dia ini kepikiran sahabatnya bilang, Adi pernah berniat pengen membunuh istrinya. Pernah berniat seperti itu. Ini yang membuat Pak Heru kepikiran. Ada bau bangkai ini. Sangat jelas sekali. Ada sesuatu hal yang di rumah ini nggak beres. Aku harus nyari tahu. Dibuka semua kamar. Cekrek. Sampai pada akhirnya ada satu kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo seperti biasa ya. Ini silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal deket sama kalian semuanya. Gitu. Ini ritual yang sangat penting sekali. Absen namanya siapa, kotanya di mana. Karena apa? Kalian adalah keluarga saya, gitu. Kalian sangat berharga. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, gitu. Nggak mungkin dong saya bikin konten terus nggak ada yang nonton, gitu kan. Jadi buat apa saya konten, gitu. Jadi kalian adalah sesuatu hal yang berharga untuk saya dan tim saya, gitu. Mudah-mudahan kalian ini sehat terus, panjang umur, sukses selalu, amin ya. Nah, di cerita kali ini part 2-nya. Tapi sebelum part 2 ini ada yang beda nggak nih? Nah, ada apa dengan baju saya? Gitu kan, kok tumben nih pakai doreng segala macam, gitu kan ya. Ada sesuatu hal nih yang unik. Alasan yang unik kenapa saya ini pakai baju doreng hari ini ya, loreng TNI ya. Selain ceritanya ini nyangkut sama TNI gitu kan, selain ceritanya ini nyangkut sama tentara. Kalian penasaran alasannya apa saya pakai baju seperti ini ya kan, seragam tentara ini, Tentara Nasional Indonesia. Jadi pelan-pelan kalian menikmatinya. Nanti ada alasannya akan saya taruh di sela-sela cerita, oke? Nah, kali ini part 2-nya. Part 2 yang berjudul Seorang Kopassus Tergoda Pesugihan. Nah, ini part 2-nya. Part 1 kemarin di mana Pak Heru ini masuk ke rumahnya Adi. Ini bener-bener kayak rumah hantu. Kotor kondisinya, parah, dan dia menemui kejanggalan di kamar belakang. Kamar dekat dapur. Di situ dia mencium bau menyengat gitu. Sebelumnya Pak Heru ini sudah ngobrol sama sahabatnya jika Adi ini kesal terhadap istrinya, bahkan pernah mengucap, aku pengen membunuh istriku. Nah, sebenarnya ada apa ya yang terjadi dengan Adi, dan di dalam kamar itu ada rahasia apa? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Sudah dipastikan cerita ini aman untuk dibawakan. Pada saat itu, Pak Heru ini merasa ada yang aneh di kamar itu. Dia melihat ke arah bawah. Bahkan sampai dia ini sudah menempelkan kepalanya di lantai. Karena gara-gara ada semut yang keluar terus-menerus. Semut itu banyak sekali. Dari sela-sela bawah pintu. Nah, ini Pak Heru ini melihat dari bawah ini nggak dapat apa yang terjadi di dalam gitu kan ya, karena sempit sekali. Akan tetapi bau yang sangat menyengat sekali, bau bangkai yang sangat menyengat sekali. Nah, saat itu Pak Heru mengintip dan tak bisa mendapatkan apa yang ada di dalam gitu kan ya. Ini tercium bau yang benar-benar ini membuat mual, pengen muntah, dan yakin ini di dalam ada sesuatu hal yang disembunyikan. Tergembok pintu itu. Jadi di bagian gagang pintu aslinya ini udah rusak kuncinya. Jadi di bagian luar dipasang 2 gembok di kamar belakang rumahnya Adi. Pada saat itu Pak Heru ini antara dia ini nggak pengen ikut campur, akan tetapi dia khawatir. Apalagi dia seorang anggota yang dimana dia bertugas untuk mengayomi masyarakat, menolong masyarakat, membantu masyarakat. Saat itu tak pikir panjang Mbak Heru. Ia langsung berusaha mendobrak pintu itu.
buah, 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 buah. Mengambil kayu, ya buak lagi, buah, 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 buah. Hingga pada akhirnya pintu itu terbuka. Buah. Gelap dan bau sangat menyengat. Kalian penasaran nggak? Ini ada apa? Siapa? Adi. Ini rumahnya Adi, ada apa? Kok tiba-tiba ada Pak Heru? Nah, alangkah baiknya kalian nonton di part satunya dulu. Biar kalian ini paham urutan ceritanya. Pada saat itu, Pak Heru langsung menyalakan lampu. Ia cari saklar sambil menutup mulutnya, saking gak kuat. Saat ia menyalakan saklar, cekrek, ketemulah saklar itu ya, nyala. Pak Heru kaget. Di kamar itu, Pak Heru melihat banyak sekali ya, ini tulang-tulang ayam berserakan, bahkan ini bangkai ayam ini numpuk di situ. Ini apa sih sebenarnya? Ini kandang ayam atau apa? Tak hanya itu, Pak Heru juga melihat kepala sapi yang benar-benar sudah membusuk. Ini tempat apa? Ini kandang apa-apa? Di situ terlihat banyak sekali pecahan-pecahan butiran telur. Jadi kalau di tempat kita cangkang ya Mas itu ya, kulit telur gitu kan ya. Ini pecahan-pecahannya berserakan di situ dan rata-rata ini benar-benar telurnya itu ya. Ini telur-telur yang udah busuk pada pecah di situ. Ada yang sudah mengering, ada yang benar-benar di situ sampai udah berkerak. Tapi baunya ampun. Ini apa sih? Kalau toh ini kandang, kenapa harus digembok seperti ini? Lagian nggak ada ayam yang hidup di sini, semua mati. Ini yang punya rumah kemana? Pak Heru bingung saat itu. Nah, pada saat itu benar-benar Pak Heru ini kebingungan kan? Dia peduli akan Adi, kepikiran. Sahabatnya ini pernah mengatakan jika Adi ini sempat mau membunuh istrinya. Berarti kan ini ada masalah yang benar-benar harus diselesaikan. Apalagi Pak Heru ini menganggap Adi ini kayak adiknya sendiri, saudaranya sendiri. Pak Heru langsung menuju ke rumah RT-nya. Dicari nih, ketemulah pelang rumah RT. Diketuk pintunya, dek 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 dek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak RT ini tidak mengenal Pak Heru. Karena Pak Heru menggunakan seragam tentara, Pak RT ini kaget. Ada apa ya Pak? Nama saya Heru Pak. Mungkin Bapak baru lihat saya mungkin, atau mungkin pernah lihat cuma nggak nge. Iya Pak, lah banyak tentara kan Pak di sini Pak. Ada keperluan apa ya Pak? Ini Pak, saya dari tadi nyari ya. Apa benar Bapak ini RT-nya? Iya Pak, saya RT di sini Pak. Nah, Pak RT-nya ini juga udah tua. Gitu. Saat itu Pak Heru langsung ngomong. Jadi gini Pak RT, saya ini kan pelanggannya si Adi. Jadi ketika saya capek-capek, pegel-pegel atau apa, saya ini selalu dipijat sama Adi. Warganya sampean. Warganya Pak RT. Iya saya tahu. Terus. Jadi saya ini kepikiran. Berapa hari ini saya berkali-kali telepon Mas Adi ini nggak aktif. Saya takutnya kenapa-napa. Apalagi ditambah teman saya ini memberitakan yang membuat saya kepikiran. Berita apa ya? Ya adalah. Jadi intinya saya datang ke tempatnya Mas Adi. Pas saya datang ke sana, ternyata benar-benar rumah itu sepi Pak RT. Tapi pas saya buka, pintunya ini nggak dikunci. Saya panggil-panggil, justru di dalam rumah ini berantakan. Seperti rumah udah lama nggak dipakai, nggak dihuni. Apalagi di bagian belakang bau bangke. Di situ kotor sekali Pak RT. Nah, saya takut kenapa-napa ya kan? Atau mungkin ada kabar apa, Pak RT segera ngubungin saya. Pak RT sendiri tahu nggak? Saya ini setiap lewat situ sepi. Iya. Ya udah gini aja Pak RT. Nanti kalau Pak RT dapat kabar dari Mas Adi atau apa, Mas Adi lekas disuruh ngubungin saya Pak RT. Iya Pak. Pak RT nyatet nomor saya. Dikasih tahu nih nomornya Pak Heru, dicatatlah sama Pak RT. Nyatetnya aja nunggu ngambil ballpoint. Jadi benar-benar Pak RT-nya udah sepuh, tapi dipercaya warga mungkin gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah dari Pak RT, berapa hari kemudian ya, ketika pulang dinas, mampirlah ke tempat Mbak Wati. Siapa tahu Mbak Wati ini juga dapat kabar Adi kemana aja, kok nggak ada kabar gitu kan. Tanya ke Mbak Wati, ternyata Mbak Wati juga nggak tahu, sudah lama nggak ada kabar.
Mbak Wati ini justru malah kesel sama Adi. Karena apa? Utangnya Adi itu banyak. Mbak Wati hanya ngomong seperti itu. Yaudah gini aja Mbak Wati. Nanti kalau Mas Adi datang ke sini suruh hubungin saya aja. Iya Pak. Oh, saya juga bingung. Saya ini lagi kayak gini tapi yang pada utang. Udah. Kalau masalah utangnya Adi, saya yang nanggung. Ya. Berapa? Semuanya saya yang bayar. Beneran Pak? Iya. Udah Mbak Wati tenang. Kalau saya ada rezeki, ya saya ini ya pengennya berbagi. Apalagi Adi, sudah saya anggap kayak adik saya sendiri. Iya Pak, terima kasih. Nanti kalau ada Mas Adi datang atau apa, tak kabarin langsung Pak. Nah, pada saat itu ya kan, Pak Heru ini masih kepikiran. Setelah udah cerita sama Mbak Wati bahwa rumahnya sepi lah kayak gini segala macem gitu kan, tapi masih tetap kepikiran ini bocah kemana ya. Dia dulu pernah nolong keluargaku saat Bima masih sakit, dia nemenin aku nganter ke tempat berobat. Kemana ini bocah ya? Kenapa ada masalah cerita sama orang lain nggak cerita sama Pak Heru? Berpikir seperti itu kan. Nah, hingga pada akhirnya berapa hari kemudian Pak Heru ini pulang dinas mampir. Siapa tahu Adi sudah ada kabar. Siapa tahu Adi di rumah. Datanglah ke rumahnya Adi. Karena Pak RT ini nggak ada kabar, nggak kunjung ada kabar. Gitu kan ya, apalagi posisinya Pak RT yang nge-save nomornya Pak Heru. Pak Heru tidak nge-save balik. Nah, pada saat Pak Heru ini datang ke rumahnya Adi, udah sampai di depan rumah, kaget. Kaget apa ini? Di depan rumah ini ada banyak tukang. Loh, direnovasi apa ini di rumah? Tanyalah sama si tukang itu. Gitu kan, ada beberapa tukang di situ, salah satunya ini diajak ngobrol sama Pak Heru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Tentara. Pada saat itu Pak Heru menggunakan baju tentara. Baju dinas. Ini direnovasi atau gimana? Iya Pak. Ini direnovasi Pak. Banyak rombak-rombakan ini Pak. Banyak yang rusak Pak. Ada perlu apa ya Pak? Mas Adinya ada? Mas Adi, saya kurang tahu ya Pak. Saya ini disuruh orang aja sih Pak. Nah, pemiliknya itu lagi ada di dalam Pak. Ngecek tukang yang ada di dalam Pak. Loh, sampai nggak kenal Adi? Iya, saya cuma tukang Pak. Akhirnya, ya kan? Pak Heru yang penasaran kan, ini tukang sampai nggak kenal bosnya ini gimana sih, gitu kan? Pak Heru ini masuk ke rumah. Ternyata pemilik rumah itu justru bukan Adi. Ini Pak pemilik rumahnya. Assalamualaikum Pak. Nah saat itu Pak Heru kaget. Ada perlu apa Pak? Ini rumah direnovasi semua Pak. Apa Bapak saudaranya Adi? Oh Mas Adi. Bukan Pak, justru saya ini yang beli rumah ini Pak. Saya yang beli rumah ini. Nah Mas Adinya ini, ya saya nggak ngerti pindahnya kemana. Bapak ada perlu apa ya Pak? Ini berarti sudah dibeli sampean? Udah Pak. Cuma memang pas bersih ini Pak. Ya ampun Pak, kotornya minta ampun. Parah. Ya tapi ya ini risiko saya ya Pak. Orang di situ saya juga nggak ngomong saya ini bakal gimana kalau tempatnya kurang gimana. Yang jelas karena jualnya murah, ya saya langsung mengiyakan. Pada saat itu Pak Heru ini tidak mendapatkan informasi mengenai Adi ada di mana. Yang Pak Heru tahu rumah itu sudah ditempati orang lain, sudah dijual. Pak Heru otomatis kepikiran kan. Ya ampun, apa permasalahannya Adi ini bener-bener pelit sampai-sampai rumah ini dijual. Di kamu di mana sih? Pak Heru ini langsung menuju ke rumahnya Pak RT karena Pak RT ini kan nggak ada kabar. Barulah Pak RT ngomong, saya nggak ketemu Mas Adi Pak. Yang jelas ya saat itu pembeli rumahnya ini bilang sama saya katanya semua udah diserahkan, udah dijual. Saya malah bingung Mas Adi kok nggak ada laporannya. Hanya itu Pak. Saya nggak tahu mengenai Mas Adi ini di mana. Emang buron ya Pak? Bukan Pak RT, bukan. Beneran, Mas Adi itu sudah saya anggap seperti adik saya sendiri. Jadi kalau dia ada apa-apa, saya ini kepikiran. Hanya itu Pak RT. Iya saya pikir warga saya ini ada yang aneh-aneh atau apa. Karena pernah ada Pak, ini ada orang mencurigakan atau apa. Ya ternyata ikut rombongan-rombongan apa gitu Pak. Saya ini akan disalahkan ya Pak. Dikiranya saya ini nggak peduli sama warga. Pak RT-nya bilang seperti itu. Udah Pak. Makanya kalau ada apa-apa Pak RT ini harus dicek warganya. Ya minimal Pak RT jalan-jalan.
ajak obrol warganya Pak RT. Ya Pak ya? Biar Pak RT ini ketika ada apa-apa, laporan sama anggota, kenapa-napa, ada apa, ini gampang diselesaikan masalahnya. Gitu Pak RT. Iya Pak, iya saya udah tua ya Pak, maafin saya Pak. Ya mungkin bagi Pak Heru berpikir ini karena memang kejujurannya Bapak RT tadi, walaupun udah tua, ini udah dipercaya banget sama warga di situ. Mungkin karena tidak digantikan posisinya. Karena saya sendiri di daerah kita ya Mas Lutfi ya, ini ada the best Pak RT gitu. Jadi di tetangga saya ini dipercaya terus. Padahal RT-nya udah nyerah ya Mas Lutfi. Diganti dong, diganti sih, betul kuat nih. Padahal udah melambaikan bendera ya kan. Ini udah nyerah, tapi karena saya termasuk warga lain ini percaya bahwa kepemimpinannya RT saya ini Yoskai. Akhirnya lanjut gitu ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu Pak Heru setelah dari rumahnya Pak RT datang ke tempat Mbak Wati. Siapa tahu Mbak Wati ada kabar. Dan ternyata benar. Pak Heru ini langsung menanyakan Mbak Wati. Mbak Wati, pas banget Pak. Pas gimana Mbak Wati? Ada kabar Adi? Benar. Saya malah mau ngomong sama Bapak. Lah, gimana Mbak Wati? Gimana? Pak, saya capek Pak sama tingkahnya Adi Pak. Capek gimana Mbak? Dia ini sekarang udah pindah di perumahan elit. Di daerah A, perumahannya ini namanya ini nih. Loh, itu kan perumahan mahal Mbak. Itu yang tinggal di situ. Lah bener Pak, orang-orang kaya, orang-orang tajir. Ini Adi sekarang tinggal di situ Pak. Udah gitu tak panggil-panggil cuma melengos. Loh saya nggak jauh dari situ kok Pak. Saya ini lagi ada perlu di situ. Saya lihat Mas Adi ini naik mobil Pak. Mobilnya bagus. Masuk ke perumahan itu. Nah saya ini kan pengen ngomong, pengen tanya. Apalagi Bapak kan udah mesenin saya kalau ada apa-apa kabarin. Gitu? Nah, saya datang ke situ, malah diberhentiin security. Katanya kalau nggak ada kepentingan atau apa-apa, ya, ini harus nunggu dulu. Ini tuan rumahnya ini bisa nggak jadwal untuk ketemu? Lah kok ribet Pak nemuin Adi tukang urut, tukang pijet. Aneh toh Pak? Masa iya Adi sekarang kayak gitu Pak? Tinggal di situ Pak. Nah, saya dengar kayak gitu, ya udah Pak, saya langsung pulang. Sekuritinya ini bilang Pak, kalau di situ tuh rumah-rumah orang-orang kaya, orang-orang penting, orang-orang. Ini saya langsung pulang Pak. Ya udah Mbak Wati gini. Gampang nanti saya kalau ada waktu, kalau pas libur saya datang sana. Ya, siapa tahu ternyata Mas Adi ini ada mungkin urusan atau apa di sana. Ya syukur-syukur Mas Adi udah sukses. Gitu Mbak Wati. Karena ya saya sedih aja lihat rumahnya ini berantakan seperti itu dan sekarang rumahnya itu udah dijual. Singkat cerita, Pak Heru ini pas ada waktu dia datang nih ke situ. Karena memang Pak Heru ini anggota dan Pak Heru bilang jika Pak Heru adalah keluarga dari Mas Adi, sangat mudah untuk masuk. Sesampainya di situ dikasih unjuk sama security, nanti lewat sini Pak, sini. Nah, masuklah. Gitu. Masuk ke komplek tersebut ya, perumahan elit, gang ketemu. Nah, Pak Heru kaget di sini. Lah, rumah megah banget. Mencet bel lah. Setelah mencet bel dan ternyata bener. Yang keluar ini justru malah Adi sendiri yang bukain pintu. Mas Adi, karena pagarnya ini nggak begitu tinggi dan ada celah-celah gitu kan, jadi terlihat kan. Ya, dibuka gerbang itu. Loh, Pak, sampean tuh Pak, gimana kabarnya Pak? Mas Adi yang gimana kabarnya? Masuk Pak, masuk. Pak Heru disuruh masuk. Mas Adi pindah sini. Iya Pak. Ya nyaman lah, kayak gini Pak. Jadi gini, saya ini kan kepikiran Adi ini kemana? Gak aktif, nomornya tak hubungin. Sampai saya ke rumah sampean, kondisinya parah banget. Kan? Saya nyari informasi, saya kepikiran sampean. Pak, udah jangan bahas itulah Pak. Enggak, bukan gitu. Saya kepikiran, ya, ada yang ngomong enggak kalau Mas Adi ini lagi banyak ujian segala macam. Iya Pak. Kenapa saya pindah sini? Saya bisa sesukses ini. Ya pembawa sialnya ini istri saya, Pak. Maksud Mas Adi? Saya ini nggak enak kalau cerita keluarga sama sampean, Pak. Saya segen, Pak. Beneran. Saya ini nggak pengen terlihat saya ini susah di depan sampean karena sampean ini ngasih semangat saya terus. Iya, kenapa? Ya, istri saya ini ribet, Pak. Ya udahlah, Pak. Saya pulangin ke rumah orang tuanya, Pak. Saya ceraikan. Cerai? Iya Pak.
Ya pembawa sial sih Pak. Anak saya ikut dia. Kalau saya nggak bisa ngelupain anak. Saya sama seperti sampean, sama seperti Pak Heru. Terhadap anak bagaimana? Nah kalau istri, ya saya gampang. Ya nikah lagi. Nah tak lama kemudian Adi ini memanggil seorang dengan sebutan sayang. Sayang, sini. Ini tukang urut, ini kok sampai seperti ini nih gitu kan ya. Ya memang sih Mas Ruti, menggunakan kata saya kan ini kan luas gitu. Cuma yang membuat kagetnya Pak Heru gitu kan ya. Sepolos Adi ya kan, yang ia kenal ini tiba-tiba sekarang udah wow gitu kan ya, udah wow. Coba Mas Ruti wow gitu kan ya. Ini kan kaget gitu kan. Tak lama datanglah seorang perempuan. Adi langsung memperkenalkan jika ia adalah istri barunya. Boom. Dengan kata lain, Adi menikah lagi, ia adalah istri yang keduanya Mas Adi. Gitu. Nah ngobrol-ngobrol. Nah istri yang keduanya ini disuruh buatin minum. Di sini Pak Heru bener-bener kaget. Kondisi Adi ini sudah benar-benar wow, keren banget. Rumahnya mewah, ada mobilnya, halamannya luas. Adi dulu beda dengan Adi yang sekarang. Pada saat itu Pak Heru ini kaget, loh kok Adi sekarang seperti ini? Dan lagaknya Adi ini sombong. Kesannya ya kan, ini Adi ini kayak lupa bahwa Adi ini dulu ini hidup susah. Ini bener-bener kayak melupakan Adi yang dulu gitu. Singkat cerita akhirnya Pak Heru pun pamitan. Sampainya di rumah Pak Heru ini cerita sama istrinya. Istrinya kaget. Sekarang tinggal di rumah itu Pak? Iya, perumahan A Bu gitu. Disebutkan kan di perumahan A Bu. Ini perumahan itu terkenal yang punya ini ya orang-orang yang punya uang banyak, orang kaya gitu kan. Ini istrinya Pak Heru sampai kaget. Singkat cerita, berapa tahun kemudian Bima ini sudah kelas 6 SD. Saat itu Pak Heru dan istrinya ini duduk melihat Bima ini pulang sekolah. Kebetulan pada saat itu Pak Heru ini tidak dinas gitu, lagi di rumah libur. Ngobrol sama istrinya melihat Bima datang salim gitu kan ya. Nah Pak Heru ini cerita, Bu, sebentar lagi Bima SMP, SMA, terus meneruskan Bapak Bu. Dia harus jadi seorang tentara yang hebat Bu. Iya Pak. Bapak ingat gak Pak? Dulu kecilnya Bima kayak apa? Tiba-tiba udah besar ya Pak? Iya Bu. Bapak ingat dia ini sakit-sakitan kayak apa ya? Kabarnya Pak Cokro gimana ya Bu? Bapak udah gak pernah kesana. Iyalah Pak. Ibu ya gak mungkin kesana tanpa Bapak. Ya mudah-mudahan Pak Cokro sehat. Nah, jadi ingat ini ya Bu Adi. Adi sekarang gimana ya Bu? Loh, lah tak kirain Bapak sering kesana. Wah, semenjak Adi tinggal di situ Bu, kadang-kadang kalau Bapak telepon atau apa, udah nggak pernah diangkat Bu. Ya mungkin dia sibuk. Ya namanya juga orang udah berada, sukses. Intinya ya Bapak ikut senang. Mudah-mudahan Adi ingat siapa Adi yang dulu gitu, agar Adi ini ke depan ya nggak sombong, baik sama orang ya Bu. Iya Pak, amin. Gitu kan. Nah mereka berdua ini seneng. Senengnya ini Bima ini benar-benar sudah tidak lagi yang namanya sakit-sakitan atau apa gitu. Nggak, aman. Sakit-sakit wajar, flu biasa, minum obat sembuh gitu. Nggak kayak pas Bima zaman masih kecil. Singkat cerita ya kan, ini berapa hari kemudian setelah itu ini ada jadwal pengawalan keluar kota gitu. Pengawalan keluar kota, Pak Heru ini ngomong sama istrinya, Bu, kalau Bapak pulang cepet ya Bapak bisa beliin oleh-oleh Ibu. Kira-kira Ibu pengen apa? Oh iya Pak, yang penting Bapak pulang selamat. Hari itu memang pengawalan keluar kota jauh gitu ya. Nah setelah sampai kota itu ya, karena di situ memang ditugaskan untuk mengawal komandan ketika ada apa kepentingan apa gitu kan ya. Setelah acara semua selesai gitu kan ya, ini komandannya ini mau diantar sama yang lain gitu. Ada keperluan lagi dan Heru dan timnya ini diperbolehkan untuk kembali gitu. Karena memang tugas Heru ini sudah selesai gitu. Langsung disambung dengan yang lain gitu. Pada saat itu Heru karena memang sudah selesai tugas semuanya, beberapa rekannya ini juga
satu mobil dengan Heru, ini menuju ke rumah makan. Itu menuju ke suatu rumah makan, ya, karena memang lapar gitu. Ini kurang lebih jam 8 malam. Mampir aja dulu makan yuk, makan. Ternyata penjual warung itu Heru kenal. Siapa dia? Bapak, bukan lah. Sampean toh Pak? Kok ada di sini? Siapa dia? Dia adalah pembeli rumahnya Adi. Iya Pak, saya Yusuf yang beli rumahnya Mas Adi itu loh Pak. Iya. Saya ingat. Kok Bapak bisa di kota ini? Ceritanya panjang Pak, udah tahun-tahunan kok. Panjang itu Pak ceritanya. Sampai saya ini Pak, ceri. Loh. Kok bisa? Udah Pak, makan apa dulu? Pengennya apa ini nih. Makan makanannya nih ada ini. Gitu kan? Nah, pada saat udah makan semuanya selesai, barulah Pak Yusuf tadi ini ngobrol sama Pak Heru. Pak Heru, itu rumah yang saya tempatin bawa apes. Iya, saya kok heran, sampean kok bisa sampai bilang tadi, sampai cerai. Saya nggak tahu kabarnya loh. Karena memang saya ini jarang ke kampung itu ya. Kalau Adi mungkin masih di situ, ya mungkin saya masih bisa sering ke situ gitu. Ini saya nggak tahu sama sekali kabarnya. Dan Pak RT di situ juga nggak ada komunikasi selanjutnya sama saya, ini nggak ada. Ngeri kenapa Pak? Ini terserah sampean ya Pak. Ini mau percaya apa enggak? Saya itu Pak, tinggal di rumah itu hanya 2 bulan Pak. Setelah 2 bulan, saya memikirkan, ini rumah mubazir, mending saya pindah. Saya ini udah pindah ke berapa kali nih Pak di sini. Saya udah pindah-pindah. Nah, disinilah tempat yang menurut saya aman Pak di kota ini. Iya, ada apa di rumah Adi? Kenapa Pak Heru juga penasaran pengen tanya? Karena kan Pak Heru juga menemukan sesuatu hal yang janggal di rumahnya Adi. Apalagi di rumah Adi, persis dekat dapur itu ada ruangan, ada kamar. Nah disitulah ada sesuatu hal yang aneh menurut Pak Heru. Nah disinilah Pak Heru pengen tahu keterangan dari Pak Yusuf. Akhirnya Pak Yusuf cerita. Awalnya ini hawanya ini panas terus. Sedangkan kan deket sawah, banyak pohon. Saya juga pakai kipas terus. Ini hawanya Pak, kayak nggak betah banget di rumah itu Pak. Bawaannya pengen berantem terus sama istri. Terus pengen berantem. Dan di mata saya, istri itu kayaknya nyebelin banget loh Pak. Bawaannya ini kayak salah terus. Ya kalau sekarang ini ya saya nyesel. Saya udah cerai sama dia, saya nyesel. Bawaannya pengen menceraikan Pak. Ini, jadi itu deket dapur. Nah, di sini yang dinanti-nanti sama Pak Heru. Di deket dapur itu ada ruangan Pak. Ada ruangan. Itu kan dulunya parah, kacau, kotor itulah Pak ya. Udah dibetulin sama tukang. Tak suruh tempat itu dijadikan musola rumah. Gitu loh Pak. Jadi kalau Pak sholat ya saya di situ tempat sholat saya. Musola kecil lah gitu kan ya. Orang satu ruangan biar buat sholat keluarga. Gitu. Nggak tahu kenapa. Ya. Ini saya mau sholat di situ bawaannya males banget Pak. Udah ambil air wudhu. Ya. Ini udah sampai di situ kayak males. Rezeki seret di situ. Udah sampai sholat, saya bawaannya nggak khusyuk. Pikiran kemana-mana. Saya mau sholat lagi, ada telepon, ada tamu genting, ada inilah apalah. Lebih parah Pak ini. Ketika saya tidak di rumah, istri saya, ini kan dia ini suka nonton TV Pak. Kadang-kadang TV-nya yang nonton dia Pak. Kalau dia ini ketiduran, bisa aja ini kan ngobrolnya sambil bercanda kan. Istri saya ketiduran, tiba-tiba kebangun gara-gara apa Pak? Mendengar suara dengkuran sapi Pak. Kok aneh Pak? Lah makanya istri saya sampai bingung. Perasaan belakang rumah nggak ada kandang sapi. Perasaan rumah tetangga ini agak jauhan. Dicek sama istri saya Pak. Suaranya itu justru berasal dari tempat saya sholat Pak. Dari tempat itu. Lawang itu udah tak bongkar semua Pak. Pintu yang awalnya kecil rusak segala macam udah tak bongkar. Jadi nggak tak kasih pintu, memang langsung untuk sholat aja udah. Jadi dibuat kayak ruangan, nggak tak kasih pintu.
Tapi suaranya berasal dari situ, Pak. Nah, istri saya ngomong sama saya. Karena saya orang yang nggak percaya dengan yang seperti itu, Pak. Saya pikir, ngarang. Ngarang, nggak usah bikin saya ini kepikiran atau apa. Nggak usah bikin saya kesel. Jadi istri bawaannya ngajak ribut terus, Pak. Setelah itu kejadian yang paling fatal lagi, Pak. Istri saya ini kan ada urusan. Dia pergi ke saudaranya. Saudaranya ini ada hajatan. Saya nganterin di sana. Saya sempat nginep di sana. Itu karena saya juga ada urusan. Saya bilang sama istri, saya mau pulang dulu, Bu. Bapak tak pulang. Nanti kalau Ibu udah selesai, yo bilang Bapak, nanti Bapak jemput ke sini. Lumayan jauh loh, Bu, ini jaraknya. Iya, Pak. Maafin Ibu ya, ngerepotin Bapak. Istri saya kalau di depan orang-orang santai-santai aja, seolah-olah kita ini nggak pernah berantem. Dia sama, saya juga, Pak. Ya, saya pulang, gitu kan? Saya pulang. Setiap saya telepon, istri matiin. Katanya lagi sibuk, terus kayak gitu. Karena memang di situ ada saudara, ada keluarga, gitu kan ya, Pak. Saya nggak pengen ganggu lah. Nah, tak pikir orang sudah 3 hari, ya harusnya ngasih kabar lah, Pak. Kan saya suaminya, saya juga butuh komunikasi dengan istri saya. Saya juga butuh diurusi karena saya juga ada tugas sebagai seorang suami juga, tanggung jawab. 3 hari nggak ada kabar. 3 hari bilangnya masih betah dan masih ada urusan, bilangnya seperti itu. Terus sampai 1 minggu, Pak. Dah, tak telepon lagi. Bilangnya, ya, ini saudara mau ngajak liburan. Lah kok terus? Tapi karena saya memang nggak enak sama saudara-saudaranya istri, gitu kan ya, Pak. Ya saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa, orang jarang ketemu. Yang namanya suami kan ada rasa rindunya juga, Pak. Sering berantem, terus kan pasti rindu, Pak. Saya kangen sama istri saya. Saya pengen berhubungan suami istri. Kok nggak pulang-pulang ya? Saya ini nonton TV sendirian di rumah. Karena kami berdua ini memang belum punya anak. Saya nonton TV. Saya nonton TV kurang lebih jam setengah 12 malam. Mata saya ini antara ngantuk, tapi acaranya ini masih seru, Pak. Jadi saya paksain. Tak lama kemudian saya dengar istri saya ini diantar mobil. Jadi kayak ada mobil ya di depan rumah gitu, nurunin istri saya. Nah saya langsung ke depan karena saya dengar suaranya. Makasih ya, Mbak, makasih Mas, makasih. Saya langsung keluar. Ternyata emang bener itu istri saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diantar siapa, Bu? Itu diantar saudara-saudara. Mereka langsung pulang kok. Karena ada kerjaan. Ibu capek, Pak. Bisa pijitin Ibu nggak? Ya karena memang saat itu, maaf ya Pak Heru, saya kangen juga. Ibu apa nggak kangen, Bu? Ya kangen lah, Pak. Nah setelah itu istri saya mandi, bla 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 bla, makan bareng. Malamnya itu jam 1 dini hari saya pijitin dia, Pak. Saya rayu-rayu segala macam. Berhubungan badan lah kita, Pak. Karena kecapean ya tidur bareng toh. Sama-sama lelap maksud saya. Tidurnya ini lelap banget. Paginya, Pak. Paginya ini, Pak. Saya ini biasa bangun subuh. Gitu kan. Saya bangun, istri saya ini nggak di kamar. Saya cari toh. Ini istri saya kemana? Biasanya bangunin saya sholat. Saya cek kan, Pak. Nggak ada. Pergi kemana? Jam segini ya. Orang subuh kok. Subuh-subuh ini kemana dia ini, Pak? Dah, sampai jam 8 pagi. Sampai saya bingung ini, nggak sarapan, nggak apa, sedangkan saya ini juga mau kerja. Bingung kan saya, Pak? Tak telepon, Pak. Nggak diangkat-angkat ya, Pak. Kesel nggak, Pak? Barulah jam 12 siang nih, Pak. Saya sudah kesel banget. Saya udah di tempat kerjaan, jam 12 siang ya. Saya masih kepikiran nih istri saya ini kemana. Dia telepon. Pada saat dia telepon, dia bilang, Pak, acaranya semuanya sudah selesai. Ya, acara keluarga sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Keluarga minta tolong apa-apa udah selesai semua, Pak. Bapak jemput Ibu ya. Maksudnya Ibu, ini Bapak yang pengen marah sama Ibu. Loh kok marah piye? Orang Ibu udah ngomong kan? Ibu selalu izin. Pak, Ibu nanti pulangnya gini. Pak, Ibu ada acara gini. Kok Bapak kayak gitu, Pak? Ibu kok bingung? Bapak nggak percaya? Jangan alasan kamu ya. Kamu itu keluar tadi jam 5. Ini kemana lagi kamu itu? Keluar jam 5. Loh, kamu kan udah pulang.
Bapak ini ngawur apa gimana? Orang ibu masih di kota ini kok. Lah terus semalam yang pulang siapa? Jadi ribut kan di telepon. Terus yang semalam diajak bercinta ini siapa? Bingung istrinya kan? Pak Yusuf juga bingung. Masa terus semalam? Nah, bingung sendiri. Akhirnya pulang dari kerja, Pak Yusuf ini langsung jemput istrinya di kota di mana istrinya ini bantuin saudara-saudaranya gitu, acara keluarga. Nah di situ Pak Yusuf jelasin kan, Pak ibu itu belum pulang, semalam juga masih tidur di sini. Tanya saudara ibu, iya kok mas belum pulang? Nah terus semalam siapa? Saya ini dengar sendiri suara kamu, ya. Ini turun dari mobil kamu bilang diantar saudara mau ada urusan, cepet-cepet nggak mampir. Kita itu berhubungan badan loh. Ah masa sih Pak? Nggak percaya. Pak Yusuf menceritakan kejadian-kejadian janggal itu kepada Pak Heru. Kok aneh ya Pak? Kok bisa seperti itu? Saya juga nggak ngerti Pak. Terus itu yang berhubungan sama saya ini siapa loh? Pantas saja malam itu kok kayak hawa yang beda. Tumben banget. Istri saya yang biasanya nyebelin, ini malam itu kayak mesra manja. Apalagi saya juga kangen lah Pak. Tapi ternyata istri saya masih di tempat saudara ya Pak. Aneh ya Pak. Nah Pak Heru ini kan nanya, nah ini Bapak bisa cari sama istri, ini kenapa Pak? Pak, nggak tahu ya. Istri saya ini bawaannya juga sama, cemburuan. Begitu juga saya. Kita saling tuduh menuduh, kita saling curiga, terus menerus seperti itu. Nah karena saya ngerasa tidak melakukan apa tuduhan dari istri dan seperti itu kan terus dituduh. Saya bilang kalau udah nggak kuat sama saya silakan pergi dari rumah saya. Ya tak ceraikan lah Pak. Sudah. Saling tuduh terus menerus kok Pak. Udah gitu bawaannya itu rumah nggak ngerezekiin Pak. Susah buat nyari rezeki itu susah Pak. Ada aja yang harus beli inilah, harus beli inilah. Yang harusnya kayak gini, akhirnya utang lah, akhirnya wah kacau. Saya memutuskan untuk menjualnya lagi Pak. Itu saya memutuskan untuk menjualnya lagi, nggak tahu kalau yang sekarang ini gimana, pembeli yang sekarang gimana, saya juga nggak ngerti. Pokoknya saat itu saya mikirnya saya mau lurus, saya mau buktiin sama keluarga istri saya kalau saya ini ya tidak seperti apa yang dituduhkan sama istri saya. Hanya itu Pak. Saya di sini udah ayem udah. Sama saudara saya aman di sini Pak. Oh gitu. Kalau saya sendiri ketemu Mas Adi itu, ya pas dia ini katanya udah pindah di rumah yang baru gitu, baru saya ketemu. Setelah itu saya juga nggak pernah ketemu lagi. Itu udah bertahun-tahun ini gitu. Jadi Pak Heru pun ini menceritakan gitu kan, ini pemilik yang sekarang ini kondisinya seperti ini gitu, udah sukses gitu. Itu yang diceritakan Pak Heru gitu. Nah, singkat cerita akhirnya Pak Heru pun pamit, melanjutkan perjalanannya dan pulang. Pak Heru ini kan suka cerita sama istrinya. Istrinya diceritakan, Bu, rumahnya Adi sekarang kayak gini Bu, katanya Bu. Pemilik yang pertama itu sudah pindah berapa tahun yang lalu Bu, udah lama banget gitu. Dari zaman pertama kayak ini nggak lama Bu. Dijual lagi, katanya kok angker Bu. Udahlah Pak, kita nggak usah percaya kayak gitu. Bapak kan bilang sendiri. Iya sih Bu, tapi kan dulu Bapak pernah ngalamin hal yang aneh. Jadi nggak tahu kenapa Bapak kayak tertarik aja sih Bu ya. Kalau denger cerita yang gitu loh, kok tertarik gitu. Karena ngalamin Mbah Wiryo itu loh. Zaman Mbah Wiryo nemuin Bapak di saat Bapak sasar itu loh. Ternyata Mbah Wiryo udah meninggal. Ingat tuh Bu? Iya Pak. Berjalannya waktu, pada suatu hari seperti biasa Pak Heru juga pengen datang ke tempatnya Mbak Wati. Karena Mbak Wati juga sudah pindah gitu. Jualannya udah pindah. Sekarang ada kemajuan. Dia geser ke tempat yang lebih rame gitu kan ya. Lebih rame. Terus di situ deket-deket pangkalan-pangkalan gitu. Ada pangkalan beca, ada pangkalan ojek gitu. Jadi banyak lalu lalang orang, ini menjadikan warung itu tambah rame gitu. Nah Pak Heru pengen datang ke situ, siapa tahu ada kabar apa gitu kan, karena Pak Heru juga kenal dengan orang-orang yang sering nongkrong di tempatnya Mbak Wati gitu. Nah datang ke situ, Pak Heru kaget kenapa? Ini bangunannya udah bagus. Mbak Wati bilang, ya inilah Pak kerja keras saya. Ya kan Pak, makanya kalau ada yang utang saya ini bingung Pak, buat muternya susah itu Pak. Nah saya tegas akhirnya Pak, udah, jadi saya bisa nabung, saya perbaiki warung segala macam. Oh iya Pak, saya mau ngomong sama sampean, sudah dengar kabarnya Adi belum Pak?
Adi kenapa? Ada apa dengan Adi? Loh Pak, Bapak belum jenguk berarti? Jenguk? Dia sakit? Pak, dia ini sudah sakit parah katanya. Ada beberapa ya orang-orang yang di sini tuh pada jenguk, yang sering kesini, yang nanyain Adi, yang apa-apa. Bapak kan lama nggak kesini, gitu. Mereka bilang, yo Adi ini sudah parah sakitnya. Dan sekarang, yo ini yang rawat Adi istrinya. Loh, istri yang mana ini? Kan dia sempat nikah lagi. Istri yang pertama, Pak. Istri yang pertama. Bapak berarti nggak tahu kabarnya Adi? Iya, saya juga ada kesibukan lain yang harus saya urus segala macam. Saya pikir Adi ini udah sukses juga, Pak. Saya sendiri, ya, ini sebenarnya prihatin, Pak. Pengen jenguk. Tapi kalau pas inget zaman dia ini, wah sombong minta ampun, jadi males, Pak. Lu berarti kamu belum datang ke sana? Belum. Terus sekarang Adi ini di mana, Pak? Kata orang-orang yang jenguk, ya Pak, Adi ini tinggal di tempat kontrakan istrinya. Gitu, Pak. Saya juga heran, Pak. Saya dengar banyak kabar tentang Adi. Cuma saya mau ngomong sama sampean loh, orang nggak pernah kesini kok. Kamu tahu nggak kontrakan istrinya di mana? Dikasih tahu lah sama si Wati. Kalau nggak salah di ini nih Pak. Tempatnya kontrakannya mana saya belum tahu persis. Nanti Bapak coba tanya aja. Ya udah gini aja. Kamu mau ikut jenguk nggak? Nggak Pak lah. Nanti aja. Kalau saya udah nggak repot. Terus siapa yang mau jaga warung Pak? Ya udah. Nanti coba saya kalau pas libur lagi saya ke sana. Nah, hingga pada akhirnya ketika pas libur gitu kan ya, nggak dinas, Pak Heru mengajak istrinya. Istrinya dikabarin juga kaget, Adi sakit dan udah balik lagi ke situ. Lah terus aset-aset rumah-rumah bagus segala macam ini pada kemana gitu kan ya. Ini datang lah nyari kontrakan istrinya Adi. Nah, istrinya Adi ini kita sebut saja namanya kan Susi gitu kan. Akhirnya Pak Heru dan istrinya ini nyari tahu nih, tanya-tanya, dikasih lihat, dikasih tahu. Oh itu Pak, gangnya ini. Dikasih tahu. Sampailah di kontrakan kecil. Di situ, Assalamualaikum. Ini siang-siang. Waalaikumsalam. Bapak. Nah, akhirnya dipersilakan masuk. Bapak, Ibu, kok tahu saya tinggal di sini? Jadi saya ini dikasih tahu sama Wati warung. Biasa kita kan nongkrong di situ ya. Kalau saya pas lagi piket atau apa, saya nyari kopi atau apa kan kita biasa di situ sama Adi dan sama teman-teman yang lain. Nah, Wati ini bilang katanya Adi sakit, terus sekarang tinggal di sini. Apa bener? Iya Pak. Ceritanya sedih Pak. Terus di mana dia? Ada di kamar Pak. Boleh saya jenguk? Silakan Pak. Tapi maaf ya Pak, tempatnya berantakan. Terus, ya baunya Pak. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa udah. Nah, istrinya Pak Heru ini juga ikut izin. Saya, iya Bu. Pada saat melihat kondisinya Adi di kamar, Pak Heru ini benar-benar prihatin. Sudah sangat beda sekali bentukannya Adi yang Pak Heru kenal dengan Adi yang sekarang. Adi yang terkini. Ada apa? Adi yang terkini? Dia sudah tidak mengenali siapapun, ya. Dia sudah mengalami kebutaan. Di bagian matanya ini sudah penuh luka. Kepalanya ini sudah botak, kurus kering. Dia hanya bisa menyebut nama istrinya dan anaknya. Terus nyebut itu tok. Nggak ada sebutan lain. Nah, di sini kok bisa istri pertamanya yang rawat. Padahal Adi sendiri pernah bilang dia sudah tidak ngurusin lagi, sudah mengembalikan istrinya kepada orang tua istrinya gitu kan ya. Sudah memulangkan nih. Lah kok sekarang malah kebalik. Adi diurus sama istri pertamanya Adi, si Susi itu. Ya kan? Pak Heru ini ngajak ngobrol. Baunya memang ya, maaf, karena memang banyak luka. Jadi memang kalau nggak dibersihin ya baunya parah. Sudah kurus kering. Adi, ini Pak Heru datang sama Ibu. Datang ke sini loh, Di. Adi.
mulutnya ini sudah, maaf ya, udah miring. Jadi stroke juga. Tangan digerakin udah susah. Prihatin sekali. Ini kenapa? Dulu kan sempet kaya ya Bu. Yang Bapak cerita kok bisa kayak gini. Adi, ini loh Bapak bawain oleh-oleh kesukaan kamu ini, makanan-makanan kesukaan kamu loh. Sudah nggak menjawab. Setelah itu barulah Pak Heru mempertanyakan kepada istrinya. Ini awalnya kenapa ya Bu? Nah ngobrolnya ini akhirnya pindah ke depan. Nah menurut istrinya Adi, ini kalau ngobrol di situ kan baunya gimana gitu kan ya. Akhirnya ngobrolnya ini di luar kamar gitu. Kembali lagi ke ruang tamu. Pak Heru tanya, awalnya gimana Bu? Saya ini sempet loh ya. Ya maaf saya awalnya nggak ngerti karena menurut saya Adi ini saya udah anggap adik saya. Jadi kan ketika saya nggak tahu kabar dia, saya kan nyari. Terus saya dengar dia sukses segala macem. Saya sampai udah datang ke rumahnya yang, maaf ya Bu ya, ini kok dia nikah lagi, saya sempet bingung loh. Dia udah sukses segala macem, nah tiba-tiba sekarangnya seperti ini kan saya ikut prihatin. Iya Pak, sedih kalau diceritain Pak. Saya cuma melihat anak. Coba kalau nggak ada anak Pak, mana mungkin saya mau Pak untuk ngurusin dia. Pak Heru penasaran ini gimana runtutan ceritanya. Dijawablah sama si Susi. Iya Pak, jadi awalnya Mas April, kita tarik mundur ceritanya, flashback beberapa tahun sebelumnya, bahkan sampai yang sekarang terjadi. Susi pun akhirnya cerita. Tarik mundur kejadian nih, karena Pak Heru penasaran pengen tahu. Pada saat itu ya, ini Adi masih tinggal bersama Susi ya. Adi ini sering beli telur. Nah Susi ini tanya kan, Mas kamu itu beli telur itu buat apa sih Mas? Kok lagi-lagi beli telur? Lah kok terus-terusan beli telur? Udah gitu kalau beli telur kok banyak. Saya minta satu nggak boleh. Anak pengen minta, kamu nggak boleh. Udah gitu telur langsung dimasukin ke dalam kamar belakang. Terus kamu mulai itu dipaku-paku, ditutup-tutup, pakai seng lah, pakai bambu lah, kayu lah, apa segala macam. Kamu kenapa sih Mas? Udah diem kamu ya? Dah. Nurut sama kamu, diem. Ini Adi pada saat itu selalu tidak mendengarkan nasihat istrinya, omongan istrinya, nggak pernah. Dan bagi Adi, istrinya ini rewel, kebanyakan tanya. Setelah Adi ini membawa sering telur di sini yang sampai istrinya ini nangis gitu kan ya. Ini Adi dibelain utang-utang ternyata. Dibelain utang-utang untuk membeli telur. Dan telurnya ini kalau beli ini, awalnya istrinya mikirnya mau buat jamu mungkin. Buat yang diurut masuk angin atau apa. Butuh jamu dibuatin sama Adi gitu kan ya. Ini ternyata nggak ada pesanan sama sekali. Dan ketika beli telur ini bener-bener sampai 1 ember loh. Dan dibela-belain utang. Ada datang lagi orang nagih utang. Istrinya sampai bingung. Lebih parahnya lagi, ini berjalannya waktu Adi ini bawa ayam cemani. Ini berapa hari sekali ya dia bawa lagi. Yang paling parah Pak, ini potongan kepala kerbau Pak. Ini diceritakan sama Pak Heru. Yang paling parah pada saat itu Adi ini pulang bawa kepala kerbau. Potongan kepala kerbau. Mas itu mau buat apa? Diam kamu. Tambah aneh. Nah, prinsip dari istrinya Adi, gimana caranya jangan sampai anak tahu kalau bapak ibunya ini sering bertengkar. Jadi kalau anaknya tahu atau apa dengar apa segala macam, selalu mengalihkan pembicaraan. Adi juga sama seperti itu. Karena Adi ini sayang banget sama anaknya. Gitu. Jadi kalau di depan anak, mereka ini pura-pura baik. Cuma kelakuan Adi, karakter Adi ini berbanding terbalik sama Adi yang dulu sudah berubah. Nah, setiap keluar kamar, ya, setiap keluar kamar yang ada di dapur itu, ya, ini Adi mulutnya ini penuh dengan darah. Mas, itu kamu kenapa Mas? Ada apa? Kok mulut kamu seperti itu? Banyak darah itu Mas. Kamu kenapa? Luka atau apa? Enggak apa-apa. Dan digembok pula kamar itu. Ada di part 1 buat teman-teman yang kebingungan ini kok bisa seperti ini, ada di part 1 ceritanya. Yang belum nonton di part 1 alangkah baiknya nonton dulu. Pada saat itu, setelah semua kejadian yang menurut Susi ini Adi sudah kayaknya ada error nih gitu, ada errornya nih, kok bawa telur banyak gak wajar, ini sampai utang-utang ya. Tak lama bawa ayam
ayam cemani, ayam hitam, dan setiap keluar dari kamar itu, ini nggak pernah membawa telur keluar atau mungkin ayam keluar, ini nggak pernah. Jadi semua dimasukkan ke dalam dan istri dan anaknya ini nggak boleh masuk. Ditambah, ya tak lama, Adi ini penampilannya sudah beda. Dia bilang sering keluar kota. Tapi bener pas pulang ini bawa uang banyak. Dan yang dikasih uang, ya, ini nggak istrinya tapi anaknya. Nih buat jajan kamu, jajan. Kenapa ibu nggak dikasih pak? Nggak apa-apa, ibu udah bapak kasih. Mas, kamu ini sebenarnya kerja apa dan sekarang kamu kok beda mas? Apa mas? Apa yang kamu lakukan di situ sebenarnya mas? Itu kadang tiba-tiba bau yang menyengat terus tiba-tiba hilang. Udah. Nggak usah nanya aneh-aneh. Udah. Mas, aku dengar kabar. Apa benar kamu punya simpanan? Udah mulai aneh kamu ini lo pikirannya lo. Suami pulang capek harusnya diladeni. Jangan yang seperti ini, nuduh. Nah, sering berantem jadi. Akan tetapi ternyata apa yang dikatakan istrinya benar. Istrinya mendengar kabar gitu kalau Adi ini selingkuh, tapi pas dicek gitu ternyata benar. Oh iya, udah fix. Ribut besar, akhirnya istrinya ini dipulangkan ke orang tuanya. Gitu, ke orang tua istrinya. Anaknya ini nggak mau manggil-manggil bapaknya terus karena Adi kalau sama anak sayang. Bu, pengen sama bapak. Udah. Anaknya Adi juga ngomong, apa ikut saya aja. Mertuanya Adi tidak memberikan izin kalau anaknya Adi ini ikut Adi. Udah, kalau jenguk boleh, tapi pas jenguk ini yang ngasih uang ke anaknya. Ternyata setelah itu Adi nikah sama istri yang kedua. Dimana pada saat itu Pak Heru jadi tahu. Datanglah ke sana. Istrinya pun mendapatkan kabar, oh Adi sekarang udah sukses, tinggal di sini. Gitu. Sakit istrinya, ya ampun, parah. Nah di sini istrinya akhirnya fokus untuk membesarkan anak. Dia kerja bikin kue atau apa gitu kan ya. Dia bikin kue, ia titip-titipkan di warung. Dan istrinya ini ngerasa nggak enak juga. Dia disindir-sindir terus sama keluarga. Itu ya disindir, ini suami kamu kurang ajar kayak gini nih. Nah, pada akhirnya istrinya Adi ini memilih untuk kontrak sendiri, yaitu tempat itu gitu. Adi udah nikah, barulah istrinya ini ngontrak di tempat itu, berharap tidak mendengar kabar Adi lagi. Hingga pada akhirnya Susi fokus membesarkan anak sebisa-bisanya. Gimana caranya anakku harus tumbuh, sekolah, ya kan? Nah, anaknya Adi dan Susi ini selalu tanya, Bu, pengen lihat bapak, selalu seperti itu, ya kan? Sebenarnya Susi di sini kalau nggak ngelihat anak, ini nggak pengen yang namanya nemuin anaknya sama bapaknya. Tapi pada saat itu Susi ini juga bener-bener muak, gitu. Nah, berjalannya waktu bertahun-tahun, tiba-tiba dapat kabar. Ada orang dateng ngasih tahu, ada sahabatnya Adi, katanya nyari informasi mengenai keberadaannya Susi. Mbak, saya nyari tahu rumahnya Mbak. Nah ini saya mau ngasih tahu kalau Mas Adi ada di rumah sakit. Pada saat itu anaknya dengar, Bu, Bapak di rumah sakit Bu. Bapak kenapa? Bapak kenapa Om? Nah kondisinya parah Mbak. Dan istrinya semua udah meninggalkan Mbak. Di sini Susi kaget. Istri-istrinya? Maksud Mas apa? Oh ya, saya gimana ya? Saya nggak mau ikut campur sih Mbak. Enggak maksudnya Mas gimana ngomongnya? Mas maaf ya. Nah, main dulu ya. Nanti ke tempat Bapak. Anaknya ini disuruh pergi. Itulah bentuk dari seorang Susi dan Adi. Jadi ketika ada permasalahan atau apa-apa, jangan sampai anak tahu gitu. Sana nak main dulu ya. Kamu kesana dulu. Bu, tapi Bu, Ian saat itu tanya, maksudnya gimana Mas? Dia nikah lagi? Saya nggak ngerti ya Bu. Ibu ini apa nggak ngerti kabarnya apa gimana? Berarti nikah lagi. Istri yang keberapa lagi Mas? Yang ketiga. Nah itu di situ ya udah pasrah ya karena Mas Adi udah hancur kondisinya Bu, kacau. Dia di rumah sakit kondisinya prihatin. Nah pas saya jenguk, saya juga dipesenin juga, keluarga udah angkat tangan. Mas Adi udah nggak punya apa-apa. Manggil-manggil Bu Susi sama putra ibu. Iya Mas, nanti saya kesana. RS-nya mana Mas?
RS ini Bu, ini. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu Bu. Ini hanya dikasih pesanan seperti itu. Nah pada saat itu Susi akhirnya ngomong sama anaknya, bapak sakit. Nggak cerita tentang bapaknya udah nikah lagi atau apa-apa. Datanglah ke RS sama si anaknya. Pada saat itu kondisinya memang udah parah, udah lumpuh. Akan tetapi walaupun bicaranya sulit, bicaranya susah, ini masih bisa menyampaikan permohonan maaf. Maafin bapak, maafin bapak, maafin bapak, maafin bapak nak. Maafin mas bu, maafin mas bu, maafin. Wah udah parah. Adi menceritakan semuanya bahwa keadaannya sudah hancur. Adi juga mengatakan jika Adi ikhlas kalau toh Susi dan anaknya sudah tidak menganggap sebagai seorang bapak gitu atau seorang suami. Udah ikhlas Adi. Akan tapi karena di sini Susi melihatnya anak dan anak ini menginginkan bapaknya sembuh, gitu kan ya. Pada akhirnya Susi mau menerima lagi karena nggak ada pilihan lain, ya. Dan di situ Susi juga udah nggak ada uang. Adi juga menceritakan bahwa semua sudah kejual, takutnya nambah biaya di RS. Akhirnya dibawa pulang, dibawalah ke kontrakan. Susi ngurus sebisanya tapi karena nggak ada uang, ya kan? Kalau berobat harus benar-benar yang ngeluarin biaya banyak. Terus Susi pas tanya sama dokter juga, saya bingung dengan penyakitnya. Perawat-perawat yang ditanyain juga, Mbak, Bu, bingung saya Bu, untuk obat nggak masuk Bu, kayak nggak mempan di tubuh dia Bu, bingung kan? Dan flashback pun selesai. Seperti itu Pak Heru. Saya juga nggak ngerti kenapa seperti ini, kok ini dalam waktu belum lama kan, ini suami saya tambah parah. Dan saya nggak tahu lagi bertahan saya ini bagaimana ke depannya, saya nggak ngerti. Ya udah gini aja Mbak, saya bantu untuk beli obat atau apa, ya mohon diterima. Pak, saya jadi ngerepot, nggak apa-apa ya, diterima. Mudah-mudahan cepat pulihnya Mbak. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya saja, dan ini nomor saya. Iya Pak, terima kasih. Istrinya Pak Heru juga ikut sedih melihat kondisi Adi seperti itu. Sebelum pulang, Pak Heru masuk lagi ke kamar. Masuk lagi, ngobrol sama Adi, ya kan. Bapak pulang dulu ya Di. Kamu cepet sembuh. Adi udah nggak tahu apa-apa udah. Tak lama kemudian, ya, ini selama perjalanan pulang. Jadi Pak Heru pamit, perjalanan pulang, istrinya ini ngomong, Pak, biar bagaimanapun Adi ini udah pernah nolong kita Pak, sama Bapak ke tempat Mbak Wiryo, itu kan buat Bima sembuh juga Pak, untuk kebutuhan keluarga kita. Nah, apa enggak ini coba Pak, Bapak ke tempatnya adiknya Mbak Wiryo, si Pak Cokro itu Pak. Iya sih Bu. Yang Bapak tahu si Pak Cokro ini meneruskan ya, mungkin seperti itu. Cuma beliau masih sehat nggak ya? Karena udah bertahun-tahun kan Bu. Dan itu jaraknya jauh. Ya coba dulu Pak. Ibu bakal nemenin Bapak juga, nggak apa-apa kok Pak. Ya udah nanti kalau Bapak pas libur lagi kita ke sana coba Bu. Ya kalau bisa secepatnya Pak. Wah, nggak tega Ibu lihat kondisinya. Adi Pak. Ya udah. Nah singkat cerita. Ya kan, ini di beda hari, ya kan, pas libur juga Pak Heru sama istrinya ini datang ke rumahnya Pak Cokro, adiknya almarhum Mbak Wiryo. Perjalanan yang begitu jauh, datanglah ke sana. Sesampainya di sana, ya kan, Pak Cokro masih inget. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Ya ampun ya, moga-moga silakan masuk. Udah lama ya nggak ketemu, ya kan, ngobrol. Hingga pada akhirnya Pak Heru pun mengutarakan dia ini ada keperluan. Jadi gini Pak, kedatangan saya dan istri saya ke sini, saya mau minta tolong Pak. Pak Cokro ingat nggak Pak Cokro? Kalau dulu saya kan pernah ke sini, ya, waktu ngambil obatnya si Bima. Nah, saya ini kan sempat ngajak bocah itu kan, ngajak sahabat saya. Nah, sekarang dia ini kondisinya parah Pak Cokro. Dia sakit, udah nggak bisa apa-apa. Dan sakitnya ini aneh. Dan di cerita hidupnya, dia ini udah sempet kaya loh Pak. Dia udah sempet kaya, saya udah ikut seneng. Yang nggak pas cuma pas dia nikah lagi aja gitu.
Dan sekarang justru malah dirawat sama istri yang pertama, Pak. Nah, kemarin saya jenguk ke sana, kondisinya parah. Saya nggak tega. Ya saya pengen dia sembuh lagi, Pak. Karena bagi saya udah nganggapnya ini adik, Pak. Oh iya, tahu. Adi kan? Iya, Pak Cokro. Pak Cokro masih inget juga. Sepertinya sudah tidak bisa diapa-apakan. Tiba-tiba Pak Cokro ngomong seperti itu. Maksud Pak Cokro gimana, Pak? Pak Cokro kan belum lihat kondisi Adi sekarang. Sampai nggak dikasih tahu atau memang ya disembunyikan atau gimana? Loh, maksud Pak Cokro apa ini, Pak? Umur dia sudah tidak lama lagi. Sudah tidak bisa disembuhkan. Mau model obat kayak apa? Sudah nggak membantu. Kok Pak Cokro bisa bilang seperti itu? Kenapa Pak Cokro mengatakan hal seperti itu? Ada apa, Pak? Karena itu semua ulah dia sendiri. Maksudnya, Pak? Dia itu lelakon pesugihan. Hah? Lelakon pesugihan, Pak? Kok Pak Cokro bisa tahu? Nah, ternyata Adi ini sempat lelakon pesugihan. Lah, kok bisa Pak Cokro tahu nih? Kalian penasaran ini? Kok bisa Pak Cokro tahu? Ngebaca lewat gimana ini? Sedangkan ini ketemunya zaman dulu, ya kan, berapa tahun yang lalu. Pada saat Pak Heru ini ngambil obatnya Bima. Kok tiba-tiba pas Pak Heru datang ke situ, Pak Cokro bilang dia lakukan pesugihan. Penasaran seperti apa? Ya, selanjutannya ya, tetap tenang, bukan besok, langsung sekarang. Akan tapi ini sedikit intermezzo nih, hanya berapa detik, tenang ya. Jadi alasan saya kenapa pakai baju doreng TNI gitu kan ya. Hari ini tampil beda. Di awal kan saya bilang ya kan, ini nanti akan saya beri alasan kenapa saya pakai baju TNI ini gitu ya. Nah, ini alasannya. Yang pertama ya, ini kan ceritanya ini berhubungan dengan angkatan gitu kan, TNI gitu, militer. Nah, ini momennya pas, akhirnya saya pakai baju ini. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, ini pengalaman saya ya. Jadi, saya itu dari SMA punya temen yang namanya Pipit. Namanya Pipit. Ini nggak disamarin, namanya Pipit. Nah, si Pipit ini sering saya ajak pulang ke rumah kalau pas pulang sekolah gitu kan ya. Akhirnya kenal sama ibu, akrab sama bapak juga gitu, akrab sama keluarga saya gitu. Tak hanya keluarga saya gitu. Jadi setiap saya ini ajak kemana gitu ya, saya pasti kenalin gitu. Karena dia memang anaknya ini seru, rame gitu. Nah, setelah lulus sekolah, dia daftar TNI gitu. Setelah daftar TNI, hubungan saya dan dia setelah lulus sekolah ini hanya lewat Facebook, media sosial, dan kirim pesan, telepon, hanya sebatas itu gitu. Karena ketemunya jarang. Cuma kalau pas dia ini pulang, dapat jatah pulang, dia pasti mampir ke sini gitu. Dia ditugaskan di luar Jawa. Tahun kemarin dia ngabarin saya kalau ibunya meninggal dunia. Nah, pada saat saya menerima kabar itu, kebetulan gitu, ini juga belum lama tahun kemarin, tapi belum begitu lama ya maksudnya. Saat itu saya lagi menerima kabar, kan kaget ketika mendengar ibunya Pipit meninggal gitu kan. Kebetulan saudara lagi pada ngumpul, duduk-duduk di depan rumah ya kan. Pas saya kaget, ibu kan kaget. Ibunya Pipit. Iya, Bu, ibunya Pipit meninggal. Saudara-saudara saya, Bude, Bule, itu kan pada ngumpul, ini kan ikut kaget. Pipit yang mana? Sahabat SMA, sekarang gini gitu kan. Setelah itu, ya, kita pun langsung ke sana, datang ke rumahnya Pipit, gitu. Nah, di sepanjang perjalanan, ya ini di dalam mobil, di sepanjang perjalanan, keluarga pada nanya, saudara-saudara ini pada nanya, nah itu teman apa? Terus gimana? Lah kok nggak sama Pipit aja? Gitu. Tuh, kok nggak sama Pipit aja? Itu kan udah kenal lama, pasti mau nerima apa adanya gitu kan. Udah saling kenal. Apalagi bule saya, ini kan pada ngomong seperti itu. Gitu kan. Iya, mending sama si Pipit itu aja. Kasihan juga ibunya udah meninggal. Saya nggak jawab gitu kan, karena saya ini kayak kaget aja ibunya Pipit meninggal gitu. Sesampainya di tempat Pipit, ya, ini ketemunya sama bapaknya Pipit dan kakaknya Pipit. Memang kakaknya Pipit ini cantik. Kakaknya Pipit ini udah menikah, dia ini gitu kan. Nah, saya langsung nanya kan, Mbak, Pipitnya di mana? Oh, lagi ke warung, tunggu ya sebentar. Nah, saya pun kenalin keluarga saya ke keluarganya Pipit gitu kan. Saat itu memang orang-orang udah mau pada ngaji gitu kan ya. Nah, keluarga saya ini ngumpul di samping rumah. Bude saya ngomong, mbaknya Pipit aja cantik loh. Itu kalau ditarik mundur lagi umurnya itu, cantik itu. Ini karena memang dia udah ibu-ibu aja gitu. Nah, pada saat itu
ya kan? Saya ini baru gitu, oh gitu ya kan. Nah, tak lama kemudian, ya kan, Pipit pulang gitu. Nah, Pipit lihat saya gitu kan ya, ini langsung manggil gitu. Duh, kapan datang ke sini? Gitu. Pipit datang langsung. Bude saya ini langsung ketawa semua, padahal lagi mau pada ngaji di situ. Oh alah, tak kirain Pipit itu cewek. Jadi ini saudara saya, ya kan? Ini ngertinya, taunya, ini Pipit itu perempuan gitu, nggak tahu kalau Pipit itu cowok. Ibu yang udah tahu gitu, dibiarin aja sama ibu gitu, biar lihat sendiri aja udah gitu. Nah, Pipit ini cowok, teman saya SMA gitu. Dia ini kan bandel dulu sekolah gitu kan ya. Postur badannya segala macam ini sangat apa ya, kayak nggak pas kalau untuk jadi seorang tentara gagah gitu, sangat nggak pas gitu. Saya ini kayak iri sama dia. Irinya kenapa? Pada saat kami lulus, ini saya nggak habis pikir gitu. Saya nggak percaya sendiri. Dia justru malah lulus jadi seorang TNI. Saya yang daftar gitu kan ya. Ini saya malah gagal gitu kan. Nggak nyangka kalau seorang Pipit ini jadi seorang TNI gitu. Nah, saya pun ikut bangga ya. Ikut bangga ternyata dia seorang yang bandel. Ketika sudah menjadi seorang anggota TNI, dia menjalankan tugas dengan baik gitu. Nah, permintaannya Pipit ya kan, ini pernah ngomong sama saya, kapan-kapan kalau ada kiriman cerita mengenai mungkin ada angkatan dari militer atau apa segala macam, kamu respect lah untuk kami ini gitu. Nah, inilah bentuk dari saya ini respect terhadap TNI gitu, terhadap TNI Polri gitu semuanya. Awal-awalnya dulu gitu kan ya, karena baru lulus gitu kan, saya pikirnya oh tentara itu hanya untuk perang gitu kan ya, membela negara, dia mengamankan keamanan negara gitu. Pikir saya hanya itu tugasnya. Ternyata di sini tentara TNI itu ikut juga, langsung turun menjalankan misi kemanusiaan, bencana-bencana segala macem gitu kan ya. Mereka ini langsung membantu rakyat, membantu orang-orang yang kesusahan segala macam. Di situ saya terharu, bentuk saya hormat dan respect. Nah, kita sambung lagi ya. Ini Pak Cokro pun akhirnya menjelaskan pertanyaan dari Pak Heru. Jadi gini Pak, sampean masih ingat nggak pada waktu sampean datang ke sini ya? Sampean saat itu kan ngangkat telepon. Sampean ngangkat telepon. Nah, Adi itu kan di kursi yang sebelah situ itu. Saya ada tamu kan pada saat itu. Nah, tamu saya ini lagi bahas pesugihan. Dan memang tamu saya ini, ya dia ini ada keperluan gitu Pak. Adi, ini dia dengerin kayak serius Pak. Sampean kan ngangkat telepon istrinya sampean kalau nggak salah. Oh iya Pak, saya ingat. Nah, Adi itu langsung gabung. Ya saya bilang, udah sini aja. Gabung jadi satu sini, ngobrol. Ternyata dia tertarik Pak. Tak kirain sama kayak sampean. Dulu waktu kakak saya, Mas Wiryo masih hidup, Mbah Wiryo masih hidup. Ini kan kita pernah ngobrol, saya juga pernah cerita tentang ada pasien pesugihan lah atau apa-apa. Saya sempat juga ngobrol, nawarin gitu, sampean bilang, wah enggak Pak, ya saya pikir si Adi ini kayak sampean, tidak tergiur akan hal-hal seperti itu. Saya bahkan sempat ngobrol gitu kan ya, kakak saya juga ngomong juga saat itu, ngobrol ngalor ngidul, menawarkan pesugihan, naik jabatan. Sampean kan bener-bener tidak tertarik tuh. Lah ini si Adi, setelah sampean pulang sama Adi, ini berapa hari kemudian dia datang lagi ke sini, memohon sama saya. Nah saya bilang, yakin gak? Karena ada syaratnya, susah. Saya ini gak yakin kalau kamu bisa ngelewati rintangan ini. Orang mau kaya instan, tapi ya tetap harus ada syarat. Syaratnya apa Mbah? Nah, saya udah ngasih tahu, kamu harus nyediain tempat di rumahmu ya. Setelah kamu nyediain tempat, ritualnya ini dilakukan. Setiap dia selesai melakukan ritual bla 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 bla, dia datang ke tempat saya, lapor. Nah, saya bilang, yang kedua, ini yang lebih berat. Beratnya apa? Kamu harus menikah lagi dengan seorang gadis ya. Lahirnya hari ini. Saya suruh seperti itu. Dia nyanggupi. Ya Mbak, nanti tak cari. Sebentar. Ada pantangannya. Setelah kamu sudah mendapatkan gadis itu, kamu harus menceraikan istrimu. Dia mengiyakan. Dia ini kebingungan saat itu. Cerai sama istri saya yang pertama Mbak. Iya. Nah, belum selesai.
Setelah itu, kamu nikah lagi. Kamu harus nikah lagi yang ketiga. Tapi, ya, ini jangan sampai kamu gak menceraikan istri yang pertama. Jangan sampai kamu akhirnya udah nikah yang ketiga juga kamu terus tetap masih bareng istri pertama. Nggak bisa. Jadi, kalau di yang kedua kamu masih ada hubungan sama istri pertama, apa kamu nggak tega atau apa, masih ada pertolongan di ketiga. Tapi kalau di ketiga terus kamu masih ada hubungan atau apa, kamu masih ketemu, masih apa segala macam, nah itu nanti susah. Ini akan jatuh ke kamu sendiri. Ini kamu bakal kebendu. Kamu bakal kena akibatnya. Oh gitu Mbah. Kalau sama anak, saya ini nggak bisa ini ya Mbah. Saya ini kadang kangen atau apa. Lah itu, kamu harus bisa untuk menyiasati bagaimana lah. Sanggup nggak? Pada saat itu mungkin pikiran Adi udah gelap segala macam. Adi mengiyakan, siap Mbah, sanggup Mbah. Setelah itu ya kan, Adi pun disuruh menjual rumah yang lama dan pindah ke rumah yang baru. Berjalannya waktu berapa tahun kemudian, setelah dia sudah mendapatkan istri yang ketiga, istri yang terakhir nih ya, Adi datang ke tempatnya Mbah Cokro. Dia mengatakan, Mbah, saya nggak sanggup untuk menceraikan istri yang pertama. Kami hanya sudah bisa cuma untuk surat-surat segala macam. Saya nggak tega Mbak ketika melihat anak saya. Jadi bisa dikatakan saya ini belum resmi Mbak. Kira-kira gimana ya Mbak? Pengaruh ke saya nggak ya Mbak? Adi bilang seperti itu. Loh yaudah, bakalan kena ciloko, bakalan cilaka sendiri. Nah saya udah sempat ngomong, saya nggak tahu bagaimana ke depanmu. Karena saya baru dengar pasien yang model kamu seperti ini. Biasanya kalau memang udah nekat seperti itu, niatnya seperti itu, ya wis. Lah kamu kok kayak gini baru ngomong. Nah sebelum pulang saya udah ngomong sama Adi. Jadi gini Di, ini nanti ya kamu lelakon puasa ini ya. Nah ini. Tapi saya mohon secepatnya ceraikan resmi. Dan jangan pernah kamu ketemu istri dan anakmu lagi. Kalau tidak disengaja nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sengaja pengen ketemu, ya maaf. Iya Mbak. Tapi nanti kamu kesini lagi. Kalau udah beres semua, biar saya tahu selanjutnya saya harus seperti apa untuk nangani kamu. Iya Mbak. Maafin saya Mbak. Nah ternyata Adi pulang, ini nggak balik lagi ke tempatnya Pak Cokro. Saya udah nungguin Pak Heru. Ini bocah nggak datang. Hari yang saya tentukan dia nggak datang. Oh ya, ciloko, celaka dia. Nah ternyata benar, ya kan? Terjadilah Adi sakit yang begitu parah, ditinggalkan istri yang kedua, istri yang ketiga, semuanya hancur lebur. Akhirnya balik lagi ke istri yang pertama, minta tolongnya ke istri yang pertama, dan sekarang kondisinya tambah parah. Nah pada saat itu Pak Heru memohon, udahlah Mbah, gimana caranya? Pokoknya Adi biar sembuh Mbah. Kayaknya kok susah. Dia sudah banyak menyakiti orang. Pada saat itu ya kan, Pak Cokro di sini sudah bilang tidak bisa gitu ya. Ya udah, Pak Heru tidak memaksa. Dan Pak Heru sendiri kan dia ini hanya sebatas ikhtiar. Dia tidak mendewakan hal-hal seperti itu, hanya menolong siapa tahu gitu. Ikhtiar kayak dulu Bima pas sakit. Akan tetapi tidak bentuk menuhankan hal-hal seperti itu lewat magic seperti itu gitu. Makanya ketika pas ditawari pesugihan naik jabatan, Pak Heru ini maaf gitu. Saya nggak seperti itu. Saya datang ke sini biar anak saya sembuh gitu. Karena dari medis udah angkat tangan pada saat Bima sakit. Nah, yang belum nonton dulu di part 1 gitu. Nah, Mbak Cokro hanya memberikan air. Jadi ke dalam memberikan air, ini diberikan ke Adi. Barangkali lah. Oh iya Mbah, kalau gitu sama-sama didoakan ya Mbah. Mudah-mudahan sahabat saya Adi sembuh Mbah. Ya. Udah. Akhirnya Pak Heru pun pamitan. Istrinya Pak Heru ini ngomong, Pak, kasihan ya Pak. Adi kayak gitu Pak. Kok ternyata dia ini lelakon pesugihan. Ya udah Bu. Ya itu udah resikonya dia. Gitu Bu. Jadi Ibu juga nggak usah terlalu yang gimana-gimana. Bapak juga sudah kesini itu kan bentuk ya nolong, siapa tahu, hanya itu ya. Kita serahkan sama Tuhan. Mudah-mudahan Adi sembuh. Udah. Akan tapi ternyata ini nggak ada 1 bulan dapat kabar Adi meninggal.
dan cerita pun selesai. Akhirnya 2 part dan part yang ini bener-bener panjang. Gak nyangka kalau Adi ini melakukan hal seperti itu. Gitu. Ceritanya ini asik kalau kalian nontonnya dari part 1 gitu. Yang belum nonton part 1 alangkah baiknya nonton di part 1. Gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Siap, Pak. Gitu ya. Nah, di sini banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau ngirim cerita caranya seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Dikasih jeda ya biar saya ini ngapalinnya ini mudah gitu ya. Oke, seperti ini. Lihat. Nama yang mau disamarkan jelas, kronologinya seperti apa, hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 3333 4 kali. Saya ulang 0858 704 3333 4 kali. Ya, seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Nah, ngomong-ngomong soal bencana, saya Rian Agus Widodo mewakili keluarga dan tim turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Petung Kriono. Ini tidak jauh dari saya, di kota Pekalongan. Untuk para korban yang meninggal, semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan. Amin. Ya. Nah, sekarang ini korban ini terus bertambah gitu kan ya. Akhirnya mulai ditemukan gitu. Mudah-mudahan ini bisa segera teratasi gitu. Amin. Nah, ngomong-ngomong tentang Petung Kriono yang saat ini sedang mengalami bencana gitu kan ya. Bencana alam. Ternyata mengalami kejadian misteri di tempat tersebut. Dan ini kejadiannya mencekam sekali. Mengerikan sekali, mengancam nyawa. Nyaris meninggal. Seperti apa ceritanya? Nantikan tayangannya di channel Rian Agus Widodo. Gitu. Jadi ini selesai, nanti besok tayang dengan judul baru. Nah, ini kejadian ini, wah nanti aja deh saya ceritanya ya. Pokoknya kalian harus pantengin channel Rian Agus Widodo. Gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Joskai. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng.